Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kita lanjutkan lagi membaca buku International Bestseller Michael J. Loser, Law of Attraction, mengungkap rahasia kehidupan terjual lebih dari 45.000 eksemplar. Jika Anda ingin memahami kehidupan yang Anda jalani dan mengubahnya menjadi apa yang Anda inginkan, inilah buku yang Anda cari. Mark Foster, Wigan, UK. Terakhir kita sudah baca pada tahap 4. Kali ini kita akan melanjutkan lagi bukunya di tahap selanjutnya. Untuk di YouTube dibagi menjadi 3 bagian agar mudah ya, dijadikan 3 bab. Nanti untuk lebih jelas bisa cek bukunya langsung. Saat ini kita lanjut. Kini Anda siap mengamalkan prinsip hukum ketertarikan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kini Anda siap mengamalkan prinsip hukum ketertarikan. Karena Anda sudah belajar cara menerapkan hukum ketertarikan untuk mendatangkan lebih banyak hal yang Anda inginkan dan meminimalkan semua hal yang tidak Anda inginkan, sekarang Anda dapat langsung menggunakan semua instrumen yang saya sediakan untuk buku ini. Semua lembar kerja untuk tahap 1, 2, dan 3 plus lembar kerja tambahan gratis dapat Anda peroleh secara online pada www.lawofattractionbook.com/worksheets.html. Lanjut. Selain formula 3 langkah, apalagi? Mencapai kemakmuran dan mendapatkan uang berlimpah. Kemudian, hubungan dan getaran yang Anda pancarkan. Guru dan para orang tua, ajarkan hukum ketertarikan kepada putra-putri Anda. Lanjut. Kemakmuran adalah sebuah perasaan, sertakanlah getaran rasa makmur sejahtera ke dalam gelembung getaran Anda. Next, halaman 167. Kiat hidup makmur dan mendapatkan lebih banyak uang. Anda sudah tahu bahwa semua perasaan akan menimbulkan getaran, entah positif atau negatif. Kemakmuran juga merupakan perasaan manusia, dan ini sesungguhnya kabar baik bagi Anda. Mengapa? Karena semua perasaan dapat dilipat gandakan tanpa batas. Kemakmuran adalah perasaan, dan perasaan itu menimbulkan getaran yang dapat Anda tingkatkan intensitas maupun jumlahnya. Namun, pada umumnya orang lebih banyak menyia-nyiakan waktu untuk melipat gandakan perasaan kurang, tak mampu, sedih, dan putus asa melalui pikiran dan kata-kata negatif yang mereka ucapkan. Karena Anda sudah tahu bahwa perasaan dapat timbul oleh pikiran dan kata-kata. Sekarang belajarlah melipat gandakan rasa makmur sejahtera secara sadar dengan mengubah kebiasaan berpikir dan berkata-kata yang Anda terapkan selama ini. Hukum ketertarikan tidak pernah tahu apakah perasaan Anda itu timbul karena Anda mengingat, berpura-pura, menghayal, merekayasa, membayangkan, atau sedang berangan-angan. Hukum itu hanya merespon getaran yang kita pancarkan saat itu juga. Sedangkan pada setiap kesempatan, kita hanya bisa mengirimkan satu jenis getaran saja. Dengan sesering mungkin menciptakan getaran kemakmuran secara sadar, kita semakin sering pula mengirimkan getaran itu ke dalam gelembung getaran kita, sehingga akan meningkatkan rasa makmur sejahtera di dalam kehidupan kita. Tugas Anda sekarang adalah memasukkan getaran kemakmuran itu ke dalam gelembung getaran Anda. Hebatnya, Anda dengan mudah dapat melipat gandakan getaran kemakmuran itu sebanyak dan sebesar yang Anda inginkan. Boleh jadi, sebenarnya Anda sudah makmur sekarang, tetapi tidak menyadarinya, belum pernah membicarakannya atau merayakannya, sehingga getaran positifnya tidak masuk ke dalam gelembung getaran Anda. Susunlah daftar sumber-sumber kekayaan dan kemakmuran Anda. Kebanyakan orang, kalau ditanya bagaimana cara Anda mendapat
uang tambahan, pasti menjawab bahwa mereka bekerja lebih keras dan lebih lama, melakukan kerja sambilan dan sejenisnya, agar mendapatkan tambahan penghasilan. Keyakinan bahwa satu-satunya cara menambah penghasilan adalah dengan bekerja keras, sesungguhnya merupakan keyakinan penghambat. Sebenarnya, masih banyak cara lain yang memungkinkan Anda melipat gandakan kekayaan dan kemakmuran Anda di dalam hidup ini. Pada halaman selanjutnya, saya tunjukkan sepenggal daftar yang berisi beberapa fakta yang dapat dianggap sebagai bukti-bukti kemakmuran. Atau dengan kata lain, kalau Anda pernah mengalami hal-hal yang saya sebutkan di dalam daftar itu, sesungguhnya Anda layak untuk merasa makmur sejahtera. Mungkin Anda juga tahu bahwa dalam banyak hal, rasa makmur sejahtera tidak selalu terkait dengan banyaknya uang di dalam pundi-pundi Anda. Beberapa contoh sumber kemakmuran. Anda ditraktir makan siang atau sarapan atau makan malam. Anda mendapatkan nasihat atau pelatihan gratis. Anda mendapatkan hadiah. Anda mendapatkan tumpangan atau penginapan gratis. Anda mendapatkan kopi yang kedua secara gratis. Ada yang memberi Anda hadiah. Anda membeli barang dengan harga diskon atau obral. Anda mendapat poin dari akumulasi penerbangan Anda. Anda mendapatkan door prize. Anda bertukar barang dengan seseorang. Anda dapat menjual barang atau jasa. Silakan tambah dengan sumber-sumber kemakmuran yang Anda ketahui atau alami. Nanti di halaman 171 ada lembar kerja yang bisa diisi sumber kemakmuran yang lain. Lanjut, halaman 173. Beberapa instrumen untuk memasukkan getaran kemakmuran ke dalam gelembung getaran Anda. Instrumen 1. Catatlah bukti-bukti kemakmuran Anda. Siapkan jurnal harian untuk mencatat semua sumber kemakmuran yang Anda dapatkan. Cara ini sangat membantu Anda mengenali dan mengakui kemakmuran itu. Jurnal harian itu juga menunjukkan adanya bukti bahwa kemakmuran memang ada dan sudah ada di dalam kehidupan Anda. Rayakanlah bukti itu. Jika Anda melihat adanya bukti kemakmuran itu, rayakanlah. Dan pada saat itu Anda akan merasakan getaran positif kemakmuran Anda. Ingat, setiap saat, bahkan sekarang juga, hukum ketertarikan merespon getaran Anda dan melipat gandakannya. Jurnal harian kemakmuran seperti itu mendorong Anda untuk lebih. Nanti di halaman 176 ada tabel saya makmur. Hari ini saya mendapatkan. Nanti ada kolom kosong di bawahnya yang dapat teman-teman isi. Lalu di sampingnya ada tanggal, nanti bisa diisi dengan tanggalnya. Jika Anda memerlukan lembar kerja tambahan, kunjungi www.lawofattraction.com/worksheets.html. Instrumen 2. Jangan sekali-kali menolak uang. Banyak di antara Anda yang merasa sungkan atau gengsi kalau ada yang menawarkan untuk membayar makan siang Anda, memberikan hadiah cenderamata atau memberi uang. Tak sedikit dalam situasi seperti itu yang menjawab, "Oh, tak usah, biar saya bayar sendiri, jangan repot-repot." Atau, "Ah, jangan begitu, saya jadi nggak enak nih." Anda pasti tak asing dengan jawaban-jawaban seperti itu, bukan? Semua pernyataan itu menunjukkan orang yang mengucapkannya menolak uang. Jika Anda mau berubah sikap, pasti dengan mudah Anda bisa mengucapkan terima kasih, menyenangkan sekali. Dan Anda akan merasa lega luar biasa. Awalnya, Anda mungkin merasa agak kikuk, namun lama-kelamaan akan terbiasa dan penolakan di dalam diri Anda akan memudar dengan sendirinya. Pada gilirannya, perubahan sikap ini akan membuat Anda bersikap rela menerima arus uang yang lebih besar. Jangan menolak uang. Buang kebiasaan itu sekarang juga. Instrumen 3. Jangan buru-buru mencairkan cek Anda.
Anda ingin meningkatkan getaran kegembiraan yang muncul saat Anda menerima uang banyak. Kalau begitu, jangan buru-buru menguangkan cek di tangan Anda. Kalau Anda mendapat cek, sebaiknya jangan langsung dicairkan pada hari itu juga. Simpan atau peganglah cek Anda lebih lama, karena tindakan Anda itu akan meningkatkan nilai atau frekuensi getaran positif Anda lebih lama lagi. Tergantung berapa hari Anda menunda pencairannya. Setiap kali Anda memandangi cek itu, Anda akan merasakan lonjakan kegembiraan dan getaran itu akan masuk ke dalam gelembung getaran Anda. Ingat, setiap kali Anda merasakan getaran kegembiraan itu, secara otomatis Anda memasukkannya ke dalam gelembung getaran Anda. Jika ada sesuatu yang membuat Anda senang karena mendapatkan uang, pertahankanlah hal itu lebih lama lagi, sebab hukum ketertarikan selalu melipat gandakan getaran Anda. Ringkasan kiat mendapatkan kemakmuran dan mendapatkan uang lebih banyak. Hal-hal yang telah kita pelajari pada bagian ini. Kemakmuran adalah sebuah perasaan. Dengan sadar, sertakanlah perasaan makmur itu ke dalam frekuensi getaran Anda sekarang. Kenalilah adanya berbagai alternatif sumber kemakmuran. Dengan mencatat bukti kemakmuran akan meningkatkan perhatian Anda kepada getaran kemakmuran itu. Anda harus memasukkan getaran kemakmuran itu selama dan sesering mungkin ke dalam gelembung getaran Anda. Rayakanlah setiap kali Anda mendapatkan sesuatu yang merupakan bukti kemakmuran Anda. 3 cara untuk mendatangkan kemakmuran secara sadar. Catatlah bukti kemakmuran Anda. Jangan sekali-kali menolak uang. Jangan buru-buru mencairkan cek Anda. Next, halaman 181. Hubungan Anda dengan orang lain dan getaran yang ditimbulkannya. Pernahkah saat menjumpai seseorang seketika Anda merasa tak menyukai energinya? Atau pernahkah Anda berjumpa dengan seseorang dan seketika merasa cocok dan menyukai energi mereka? Kedua pengalaman itu membuktikan bahwa Anda sungguh-sungguh merasakan energi atau getaran-getaran orang di sekitar Anda. Jika kita ukur getaran-getaran tersebut dengan skala 0 sampai 100, 100 merupakan getaran tertinggi dan 0 merupakan getaran terendah. Lalu, berapakah nilai getaran Anda? Bayangkan panel frekuensi stasiun radio pada ilustrasi di bawah ini yang menunjukkan angka 1 sampai 100. Anggap saja stasiun radio 0 sampai 50 adalah radio-radio yang menyiarkan obrolan negatif. Sementara stasiun 50 sampai 100 menyiarkan obrolan-obrolan positif. Halaman 182. Jarak antara getaran Anda dan getaran orang lain setara dengan kuatnya penolakan, negativitas yang Anda rasakan ketika Anda berdekatan dengan mereka. Getaran-getaran yang Anda pancarkan sama saja dengan getaran frekuensi gelombang radio. Jika sekarang Anda bahagia, segalanya menyenangkan, dan semua orang bersikap positif kepada Anda, bisa kita katakan getaran Anda pasti sekitar 98,5%. 98,5. Bagaimana Anda tahu kalau Bagaimana Anda tahu kalau getaran yang Anda setinggi itu? Maksudnya, bagaimana Anda tahu kalau getaran Anda setinggi itu kali ya? Lanjut, bagaimana Anda tahu kalau getaran Anda setinggi itu? Anda bisa mengetahuinya dari apa yang Anda rasakan. Anda bisa melihat pada diagram itu dan berdasarkan perasaan Anda bahwa di sekitar Anda hanya terdapat sedikit atau bahkan tak ada getaran gelombang negatif. Kalau getaran negatif itu di sekitar Anda sangat minimal atau tak ada, berarti keinginan Anda lebih cepat terpenuhi. Anda juga sangat menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki getaran sama. Bahkan jika getaran Anda meningkat, Anda dapat mengontak orang-orang yang sepaham, sepikiran, dan memiliki getaran yang sama.
Sebaliknya, di antara Anda pasti banyak yang akrab dengan ungkapan getaran negatif, akan menarik getaran negatif lainnya. Pada umumnya, kita dikelilingi oleh orang-orang yang tingkat getarannya berbeda dengan getaran kita. Ingatlah, ketika Anda sedang memancarkan getaran berfrekuensi tinggi, Anda merasakan pengalaman menyenangkan, dan Anda menyukai segala sesuatu dalam kehidupan Anda. Mendadak telepon berdering dan pada layar telepon nampak nomor telepon yang getarannya lebih rendah dari frekuensi Anda. Melihat nomornya saja, getaran Anda langsung turun. Mari kita sebut orang itu negatif Nelly. Negatif Nelly dalam kehidupan Anda. Mungkin ada orang yang bingung bagaimana mereka bisa didekati oleh negatif Nelly, sedangkan getaran mereka sangat tinggi. Mudah saja, Anda mendapatkannya bukan atas kemauan Anda sendiri. Negatif Nelly di dalam hidup Anda adalah pasangan, teman sekantor, kolega, anak, orang tua, atau tetangga yang menyebalkan. Sebagai contoh, frekuensi yang dipancarkan negatif Nelly itu selalu rendah, misalnya pada stasiun 30,1, sementara getaran Anda 98,5. Dengan melihat panel gelombang radio itu, Anda tahu besarnya selisih getaran Anda dengan getaran negatif Nelly. Sesungguhnya selisih getaran Anda dengan getaran orang lain sama dengan besarnya penolakan yang ada jika Anda dekat atau berbicara dengan mereka. Di masa lalu mungkin saja Anda akan berkomentar, negatif Nelly itu membuat saya ikut-ikutan loyo. Sebenarnya bukan demikian. Yang benar, Anda menyesuaikan getaran Anda dengan getaran mereka. Bagaimana cara mempertahankan getaran positif Anda? Lalu, bagaimana jika kelak Anda berbicara dengan orang yang frekuensi getarannya jauh di bawah getaran Anda? Semudah Anda memutar tombol gelombang radio, Anda juga bisa mempertahankan frekuensi getaran Anda meskipun Anda berbincang dengan negatif Nelly yang getarannya rendah. Berikut saya tunjukkan caranya. Lain kali, Negatif Nelly itu menelpon dan menceritakan kesedihan di dalam hidupnya, pekerjaannya yang tak prospektif, uang pas-pasan, atau hubungannya yang buruk. Ada dua alternatif. Alternatif satu, Anda bisa ikut larut di dalam topik obrolannya yang pasti membuat getaran Anda ikut rendah. Atau alternatif 2, kalau mereka menceritakan hal-hal yang tak mereka inginkan, tanyakan saja kepada mereka, jadi apa yang Anda inginkan sekarang? Ingat, kalau negatif Nelly mulai membicarakan apa yang mereka inginkan, kata-kata mereka akan berubah dan getaran mereka juga menjadi lebih tinggi. Jika getarannya meningkat dan mengimbangi getaran Anda, harmonis pula interaksi getaran Anda dengannya. Sekarang Anda paham kalau Anda cocok dengan seseorang dan berkata, mimpi apa saya mengapa kami bisa cocok. Sesungguhnya itu berarti bahwa getaran Anda berdua sangat harmonis. Jika Anda bertemu dengan seseorang dan seketika merasa tak cocok, wah, saya tak suka energinya, dia bukan tipe saya. Itulah petunjuk bahwa getaran Anda berdua tak selaras. Anda harus mempertahankan tingkat getaran Anda dan mengendalikan percakapan Anda dengan orang lain, termasuk mengatur pilihan kata Anda agar orang lain menjadi bersemangat dan positif. Mudah saja melakukannya. Tanyakan kepada orang-orang itu, jadi apa yang Anda inginkan? Pancingan Anda itu dapat membantu mereka bersikap lebih positif dan meningkat getarannya. Mendatangkan hubungan yang ideal. Kata hubungan di sini bisa berarti banyak. Mungkin hubungan dengan pasangan ideal, relasi bisnis, dengan putra-putri Anda, dengan orang tua, kolega, tetangga, dan bahkan dengan para murid atau klien Anda. Mari kita mulai menggunakan formula 3 langkah dari hukum ketertarikan agar Anda tahu cara mewujudkan hubungan yang ideal.
Ingat, kontras yang Anda alami di masa lalu akan berguna di masa mendatang. Mengetahui hal-hal yang tak Anda sukai dari mantan pasangan Anda tentu berguna sekali, bukan? Anda dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai kejelasan tentang tipe pasangan yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda tak suka pasangan yang terlalu gila kerja, lalu pasangan seperti apa yang Anda inginkan? Jika Anda tak menginginkan pasangan yang terlalu suka berpetualang, lalu apa yang Anda inginkan? Jika Anda tak suka pasangan yang tidak gemar berdansa, yang tidak romantis, atau bukan pendengar yang baik, lalu kekasih seperti apa yang Anda inginkan? Memahami apa yang tidak Anda inginkan akan memperjelas apa yang sesungguhnya Anda inginkan, dan pada gilirannya ini akan menjadi keinginan baru yang jelas. Cara yang paling mudah adalah menanyai diri Anda sendiri. Jadi, apa yang saya inginkan? Kedengarannya mudah dan memang mudah jika Anda mengalihkan perhatian atau fokus pikiran kepada hal-hal yang Anda inginkan. Getaran Anda akan berubah pula. Jika getaran Anda berubah, hasil atau dampak pun berubah. Perhatikan baik-baik apa yang Anda rasakan jika Anda punya gambaran yang utuh dan jelas tentang keinginan Anda. Menyenangkan rasanya ketika Anda mengatakan, "Ah, ini yang saya mau." Kejelasan ini menjelma menjadi keinginan baru Anda dan sekaligus menjadi langkah pertama menuju terwujudnya hubungan ideal yang Anda dambakan. Jika getaran yang Anda pancarkan tidak sesuai dengan keinginan Anda, hukum ketertarikan pun tidak dapat merespon sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, itu sama saja dengan mengatakan bahwa Anda mengidamkan tipe orang tertentu, namun getaran yang Anda kirimkan sangat jauh berbeda. Cara untuk memantau getaran yang Anda pancarkan adalah dengan mengamati hal-hal yang Anda dapatkan di dalam hidup ini. Semua yang Anda peroleh itu pasti sesuai dengan getaran yang Anda pancarkan. Saat sedang dalam proses mencapai hubungan ideal, kebanyakan orang terlalu sibuk memikirkan bahwa mereka belum mendapatkan apa yang mereka dambakan. Pikiran itu membuat mereka memancarkan getaran kekurangan dan ketidakmampuan, getaran negatif. Berhentilah memikirkan apa yang belum Anda peroleh agar segenap perhatian, energi, dan fokus Anda tak tersia-sia. Tugas Anda adalah mencari bagian hubungan atau karakteristik pacar atau teman kencan yang sesuai dengan daftar hasrat Anda. Lalu berikan perhatian yang secukupnya. Getaran Anda akan meningkat dan hukum ketertarikan akan melipat gandakannya bagi Anda. Tip untuk mendatangkan hubungan yang ideal. Tips 1. Jangan ceritakan kalau kencan Anda gagal. Jangan sekali-kali mengemail teman Anda dan menceritakannya. Jangan ceritakan pada teman-teman Anda. Jangan tulis di dalam jurnal Anda. Ingat, hukum ketertarikan tak tahu apakah Anda sedang mengingat sesuatu, mengeluh, atau sedang cemas. Dia hanya melipat gandakan getaran hasrat yang Anda pikirkan dengan segenap energi, perhatian, dan fokus pikiran. Tip 2. Tulislah daftar kontras Anda. Kalau kencan Anda gagal, pulang dan tulislah daftar hal-hal yang tak Anda sukai tentang kencan itu. Jadikanlah sebagai dasar untuk menulis daftar apa yang Anda benar-benar inginkan. Tip 3. Kalau pengalaman kencan Anda tak mengenakan, carilah pasangan baru. Kalau kencan pertama sudah tak mengenakan, hampir pasti itu tak akan menjadi lebih baik. Jadi sebaiknya Anda cari saja teman kencan yang baru. Tip 4. Tunjukkan karakter kencan yang cocok bagi Anda. Curahkan waktu yang cukup untuk membicarakan, menulis, dan menghayalkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan Anda. Berikan perhatian, energi, dan fokus pada hal yang Anda sukai itu. Ringkasan hubungan Anda dan getaran yang ditimbulkannya.
Hal-hal yang telah kita pelajari pada bagian ini. Pada detik ini juga, Anda sedang memancarkan getaran, entah positif atau negatif. Kalau frekuensi getaran Anda tinggi sedangkan getaran orang lain rendah, Anda akan merasakan adanya resistensi atau penolakan getaran negatif. Untuk menjaga tingkat getaran Anda pada saat menghadapi orang lain yang getarannya lebih rendah, tanyakan kepada mereka, "Jadi, apa kemauan Anda?" Jika mereka mengeluh dan mengungkapkan hal yang tak mereka inginkan. Gunakan proses ketertarikan sadar untuk mewujudkan sebuah hubungan yang ideal. 4 tip untuk mewujudkan hubungan yang ideal. Jangan ceritakan kalau kencan Anda gagal. Buatlah daftar kontras. Kalau hubungan Anda tak mengenakan, cari orang lain. Bicarakan tentang pasangan yang cocok. Lanjut, halaman 193. Cobalah ajarkan hukum ketertarikan kepada putra-putri Anda. Bayangkan, Anda sedang melatih prinsip hukum ketertarikan kepada seluruh anggota keluarga atau murid di kelas Anda. Bagian ini khusus membahas berbagai informasi, instrumen, dan permainan mengasyikkan yang memudahkan Anda mengajarkan hukum ketertarikan kepada putra-putri atau murid binaan Anda. Ketika mengajar orang dewasa, Anda bisa saja menggunakan kata-kata manifestasi, vibrasi, atau sinkronisasi. Namun, kalau Anda mengajari anak-anak kecil, pilihlah kata-kata yang mudah dimengerti, yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka. Tips 1. Gunakan kata-kata yang sederhana. Baru-baru ini ketika mengajar sekelompok anak berumur 10 tahun di kelas mereka, saya gunakan pilihan kata yang mudah mereka tangkap. Ketika itu saya meminta mereka memberikan contoh perasaan negatif, bukan getaran negatif yang pasti sulit mereka pahami. Dengan cepat anak-anak itu mengacungkan tangannya. Mereka rata-rata memiliki pengalaman yang sama. Kalau ibu saya kehabisan kopi, dia merasa negatif. Kalau orang tua saya bertengkar di rumah, saya merasa negatif. Kalau saya melihat teman saya yang nakal, saya merasa negatif. Tinggal di gedung yang gelap dan menakutkan memberi saya perasaan negatif. Jelas anak-anak itu mengerti apa yang mereka maksud dengan perasaan negatif. Mereka juga sependapat bahwa berdekatan dengan orang yang perasaannya negatif akan menulari mereka dengan perasaan yang sama, dan itu jelas bukan perasaan yang menyenangkan. Tip 2, bantulah anak-anak itu agar menyerap atau mengadopsi sebuah konsep dengan memberikan pertanyaan yang relevan dengan pengalaman mereka. Selanjutnya saya gunakan gambar sakelar lampu besar di papan tulis. Sakelar itu menunjukkan posisi on dan off yang jelas. Posisi on menunjukkan bahwa mereka memiliki perasaan positif, sementara posisi off menunjukkan mereka mematikan perasaan positif mereka dan akibatnya perasaan yang mereka pancarkan adalah negatif. Setelah murid-murid sepakat bahwa memiliki perasaan positif jauh lebih baik ketimbang yang negatif, saya tanyakan, apakah mereka ingin belajar cara mengubah perasaan negatif menjadi Apakah mereka ingin belajar cara mengubah perasaan negatif mereka menjadi positif? Dengan antusias semua mengiyakan. Kemudian saya minta menulis ketiga kata berikut ini di dalam buku catatan mereka. Jangan, tidak, dan dilarang. Dengan huruf besar, saya jelaskan bahwa kalau kita menggunakan kata-kata itu, kita akan merasa negatif. Saya minta mereka berikan contoh penggunaan kata-kata itu dari pengalaman mereka sendiri. Bisa dipastikan mereka memberikan daftar yang cukup panjang. Berikut ini contoh-contohnya. Jangan sampai terlambat. Pakaian kalian jangan sampai kotor. Jangan berlari-lari di dalam aula. Jangan tinggalkan mantel di lantai. Jangan mengancam teman. Jangan main bola di dalam rumah. Jangan makan minum di dekat komputer.
Setelah daftar mereka selesai, saya ajak mereka membacakan bersama-sama dengan keras. Mereka setuju. Mengucapkan kata-kata itu saja sudah membuat mereka merasakan getaran negatif. Dengan kata lain, penjelasan saya terbukti dan mereka setuju. Jadi, saya sudah menyodorkan buktinya dan mereka percaya. Pada saat yang sama, saya telah melontarkan sebuah problem dan sekaligus memberikan solusinya. Tip 3, anak-anak paling suka berrahasia. Dengan memilih kata-kata yang tepat, saya menunjukkan kepada mereka sebuah cara rahasia untuk mengubah posisi saklar lampu off, yang berarti perasaan negatif, ke on, perasaan positif. Saya sengaja memilih kata rahasia karena mereka akan berusaha mengingat-ingatnya dan memperlakukannya sebagai sesuatu yang amat berharga. Mereka sangat girang waktu saya katakan bahwa tak banyak orang dewasa yang mengetahui rahasia ini. Dengan rahasia tersebut, anak-anak itu dapat mengubah perasaan negatif menjadi positif. Selanjutnya, saya tunjukkan kepada mereka bahwa rahasia mengubah perasaan negatif menjadi positif itu dapat dilakukan dengan mudah. Setiap kali mereka mengucapkan kata jangan, tidak, atau dilarang, mereka mengucapkan kata jangan, mereka harus bertanya kepada dirinya sendiri. Ulangi, setiap kali mereka mengucapkan kata jangan, tidak, atau dilarang, mereka harus bertanya kepada diri sendiri, jadi apa yang saya inginkan? Setelah mereka membaca daftar hal-hal terlarang atau yang tak mereka sukai, saya minta mengisi daftar keinginannya dengan bertanya terlebih dahulu. Jadi, apa yang saya inginkan? Dengan bersemangat, anak-anak itu memberikan jawabannya. Nanti halaman 198 ada contohnya. Lagi, jangan dan kata-kata jangan dan tidak ada di kolom sebelah kiri. Kata-kata jadi apa yang saya inginkan ada di kolom sebelah kanan. Berikut isi kolomnya. Jangan terlambat datang. Jadi apa yang saya inginkan? Datanglah tepat waktu. Jangan kotori pakaian kalian. Jadi apa yang Anda inginkan? Jaga kebersihan pakaianmu. Jangan berlarian di aula. Lalu apa yang kamu inginkan? Berjalanlah perlahan di aula. Jangan letakkan mantel di lantai. Jadi apa yang kamu inginkan? Gantungkan mantelmu. Jangan nakal, jadi apa yang Anda inginkan? Bermainlah dengan baik. Jangan bermain bola di rumah. Jadi apa yang Anda inginkan? Bermainlah bola di luar saja. Jangan makan minum di dekat komputer. Makan dan minum di meja. Ketika saya periksa daftar tersebut, semuanya sepakat bahwa mereka merasa lebih nyaman mengatakan apa yang mereka inginkan ketimbang apa yang mereka tak inginkan. Dengan menerapkan tips 1, 2, dan 3, saya berhasil membuat anak-anak itu memahami konsep untuk mengubah getaran negatif menjadi getaran positif dengan mudah dan cepat. Dan mereka akan pulang dengan antusias karena ingin berbagi pengetahuan itu dengan orang tua dan teman-teman main mereka. Lagi-lagi saya ingatkan mereka bahwa itu adalah rahasia istimewa yang harus mereka jaga. Agar rahasia istimewa itu terjaga, mereka harus mengingatkan orang lain dengan cara lemah lembut kepada orang lain. Jadi, setiap kali orang tua atau teman-teman mereka mengatakan jangan, tidak, atau dilarang, dengan lembut mereka akan bertanya, "Jadi, apa yang Anda inginkan?" Getaran positif on dan getaran negatif off. Lanjut, halaman 200. Alat bantu untuk mengajarkan hukum ketertarikan kepada anak-anak. Alat 1. Permainan papan magnet. Permainan yang mudah dilakukan oleh seluruh anggota keluarga atau kelompok belajar kecil adalah permainan papan magnet. Jangan, tidak, dan dilarang. Siapkan sebuah papan magnet atau selembar papan yang mirip, dan pada bagian atasnya tuliskan nama setiap anggota keluarga atau anggota kelompok kecil yang Anda bimbing. Siapkan pula beberapa magnet tempel yang bentuknya lucu-lucu.
Pemenang permainan ini adalah peserta yang mendapatkan paling banyak magnet selama seminggu. Mulailah dengan menyediakan 5 magnet bagi setiap nama peserta permainan. Setiap kali ada peserta yang ketahuan mengucapkan kata jangan, tidak, atau dilarang, dia akan dihukum dengan dikurangi magnetnya sesuai banyaknya pelanggaran yang dia lakukan. Silakan Anda sepakati hadiah yang akan diterima oleh pemenang permainan itu di akhir pekan. Usahakan agar permainan itu tetap menyenangkan. Tempatkan papan magnet itu di sebuah tempat yang mudah diakses semua orang. Bagi keluarga, tempat yang ideal untuk memasang papan magnet itu adalah di sekat meja makan atau di lemari es yang paling sering didekati seluruh anggota keluarga. Ini permainan yang mengasyikkan, jadi para orang tua dan guru pun dipersilahkan bergabung. Alat 2, poster sakelar lampu on-off. Poster ini dapat dijadikan alat bantu visual yang berguna untuk mengajar anak-anak kecil. Gunakanlah poster itu untuk menjelaskan kepada mereka tentang perbedaan antara emosi atau getaran positif dan negatif. Saya cantumkan ilustrasi berikut sebagai panduan praktis. Pertama-tama, bersama anak-anak itu buatlah daftar kosakata yang mewakili emosi negatif dan positif. Mintalah anak-anak itu menuliskan kata-kata yang berkonotasi emosi negatif pada sisi on, poster, sakelar. Mintalah anak-anak itu menuliskan kata-kata yang berkonotasi emosi positif pada sisi on, poster sakelar lampu itu. Sesudah itu, mintalah mereka menuliskan kata-kata yang mewakili emosi negatif pada sisi off poster tersebut. Sebagai guru atau orang tua, setiap kali Anda lihat anak-anak itu mengekspresikan sebuah emosi, mintalah mereka menunjukkan kategori emosi itu berdasarkan daftar kata yang mereka buat pada sisi off dan on poster sakelar lampu. Poster ini sangat membantu memperkuat pemahaman mereka tentang perbedaan antara getaran atau perasaan positif dan getaran atau perasaan negatif. Tempelkanlah poster itu di tempat yang menyolok agar Anda mudah mengingatkan mereka tentang konsep ini. Instrumen 3. Alat bantu pengingat pertanyaan rahasia. Alat bantu ini berguna untuk mengingatkan anak-anak agar selalu mengingat pertanyaan rahasia setiap kali mereka mengatakan jangan, tidak, atau dilarang. Gunakanlah gelang karet berukuran ekstra besar atau medali yang Anda tulisi kata rahasia. Anak-anak dapat memakai alat bantu itu untuk selalu mengingat kalimat rahasia mereka. Jadi, apa yang saya inginkan? Alat 4. Pertemuan keluarga atau kelompok. Bagi anak-anak yang cukup besar atau para remaja, pertemuan mingguan dapat dijadikan wahana untuk belajar dan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan hukum ketertarikan. Berikut ini adalah sejumlah pertanyaan yang dapat Anda lontarkan kepada mereka pada sesi-sesi pertemuan seperti itu. Apakah kalian menyadari berkurangnya frekuensi kalian menggunakan kata jangan, tidak, atau dilarang? Kapan terakhir kali kalian menggunakan kata-kata jangan, tidak, atau dilarang? Dengan siapa kalian belajar atau berbagi prinsip hukum ketertarikan minggu ini? Bukti apakah yang kalian saksikan bahwa kalian bisa mendatangkan lebih banyak hal yang kalian inginkan dan mengurangi lebih banyak hal yang tak kalian inginkan? Hal-hal apa lagi yang ingin kalian dapatkan dan tingkatkan minggu ini? Agar latihan penerapan hukum ketertarikan ini dapat berkesinambungan, pastikan setiap anggota bersedia menjawab pertanyaan dari anggota lain. Jadi, apa yang Anda inginkan?
Setiap anggota harus saling mengingatkan jika rekan-rekannya mengucapkan kata jangan, tidak, atau dilarang. Bolehkah saya mengingatkan jika Anda ketahuan mengucapkan kata dilarang, jangan, atau tidak? Ingatkan saya kalau saya sendiri mengucapkannya. Ringkasan teknik mengajarkan hukum ketertarikan kepada anak-anak. Hal-hal yang kita pelajari pada bagian ini, kata-kata sederhana seperti getaran atau rahasia adalah alat ajar yang sangat berguna. Ajukan pertanyaan yang memudahkan anak-anak memahami konsep yang Anda ajarkan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Sesuaikan bahasa Anda dengan bahasa mereka. Gunakan alat bantu visual untuk anak-anak kecil, poster saklar lampu. Berikan perkuatan yang berupa permainan atau hadiah. Para orang tua harus berpartisipasi penuh. Semua peserta harus saling mengingatkan buat tetap menyenangkan. Lanjut, Anda siap menerapkan prinsip hukum ketertarikan. Halaman 205. Karena Anda sudah belajar cara menerapkan hukum ketertarikan untuk mendatangkan lebih banyak hal yang Anda inginkan dan meminimalkan hal-hal yang tidak Anda inginkan, silahkan mengerjakan latihan-latihan dan memanfaatkan semua instrumen di buku ini sekarang juga. Ingat, semua lembar kerja untuk tahap 1, 2, dan 3 plus tambahan lembar kerja gratis bisa Anda peroleh secara online. Kunjungi www.lawofattractionbook.com atau worksheets.html. Sesering mungkin bacalah kembali buku ini sebagai panduan. Anda juga dapat menggunakan sumber-sumber lain seperti artikel, telekelas, seminar-seminar, e-zine, bulanan yang saya terbitkan online, dan kunjungilah website saya www.lawofattractionbook.com. Sekarang Anda sudah mendapatkan semua instrumen yang Anda perlukan untuk menerapkan prinsip hukum ketertarikan yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Semoga Anda benar-benar berbahagia. Michael. Oke teman-teman, ini adalah bagian akhir dari tulisan Michaelnya. Lanjut di halaman 207-nya masih ada. Agar Anda selalu terhubung dengan pesan-pesan hukum ketertarikan. Sumber-sumber penting dan bahan-bahan pendukung. Bergabung dengan orang-orang yang telah mempraktikkan hukum ketertarikan akan membantu Anda memancarkan getaran positif. Tapi, bagaimana cara mengontak mereka? Salah satu caranya adalah melalui proses ketertarikan sadar. Gunakanlah kekuatan hukum ketertarikan agar Anda dapat didekati oleh orang-orang yang sepaham dengan Anda. Bentuklah kelompok pengkaji hukum ketertarikan di kota tempat tinggal Anda. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi http://book.com/low-of-attraction.discussion-group.htm. Pada halaman tersebut, Anda akan menemukan informasi tentang cara menggelar diskusi hukum ketertarikan. Bacalah buku-buku lain yang khusus ditulis untuk membahas hukum ketertarikan. Temukan daftarnya pada www.lawofattractionbook.com/resources.html. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bukunya sudah selesai. Semoga kita bisa praktekkan dan bisa memberikan manfaat sejak kita tahu ilmunya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.